Pria ini ketemu bayangannya di sungai. Dia dibuang karena lahir tak sempurna, seharusnya sulit untuk bertahan. I don't wanna fall asleep, I don't wanna pass away. I've been thinking of our future cause Tapi pria itu meletakkan tangan di mulutnya. Bayi itu lalu menghisapnya kuat. Pria ini terharu dengan daya hidup bayi ini. Dia memutuskan untuk bawanya pulang. Koyu adalah dokter lokal yang hebat. Koyu merawat bayi itu hingga besar, memasangkan dia prostesis agar dia bisa hidup normal. Dan beri dia nama Royu. Royu memang tak ada mata, tapi dia bisa melihat warna jiwa. Warna jiwa putih artinya orang ini aman. Merah berarti ada bahaya. Koyu tahu di tubuh Royu punya kekuatan misterius untuk menarik monster. Untuk biarkan Royu tetap hidup, dia mengajarinya seni bela diri. Di bawah bimbingan Koyu hari demi hari, kemajuan Royu tentu sangat cepat. Satu serangan bisa membelah monster. Hari ini seperti biasa Royu memusnahkan monster, tapi setelah itu tubuhnya bergetar. Koyu bertanya dia kenapa, hanya terlihat kakinya yang awalnya tak ada tiba-tiba tumbuh. Ini membuat Koyu terkejut. Semua ini harus dimulai dari pengalaman hidup Royu. Ayah Royu adalah seorang raja di sebuah tempat. Kelaparan dan penyakit menular membuat semua orang sengsara. Tempat itu dalam bahaya. Untuk merubah keadaan, raja membuat perjanjian dengan 12 dewa hantu. Dengan imbalan dapat mengambil semua miliknya. Tempat menjadi gelap. Dari langit muncul petir sangat besar. Seakan itu adalah jawaban dari dewa hantu. Beberapa hari kemudian Royu lahir. Tapi ketika bidan mengangkat Royu, malah ada petir menyambar bayi itu. Setelah kejadian, raja melihat bentukan Royu kecil. Dia tertawa. Dewa hantu meresponnya. Tempat ini akan ada kemakmuran. Raja lalu menyerahkan Royu ke bidan dan menyuruhnya untuk membuangnya. Ratu berusaha menghentikannya. Raja bilang bisa lahirkan satu lagi. Tak lama bidan sampai di tepi sungai. Awalnya ingin menenggelamkannya, tapi melihat Royu yang masih bernafas, hati bidan luluh dan menyimpannya di perahu mengikuti aliran air. Kemudian dia bertemu Koyu. Koyu juga menebak ada orang jadikan Royu sebagai bayaran. Jadi setiap kali monster terbunuh, salah satu organ tubuh Royu tumbuh. Di tubuh Royu ada misinya sendiri. Koyu tak bisa mengekang dia lagi. Dia mencari Royu dan memberinya jimat. Sekarang Koyu sudah beri Royu jimat. Royu memang tak bisa melihat dan merasakan. Dia mengulurkan tangan menyentuh wajah Koyu. Tak ada imbalan untuk pengasuhan. Kini Royu memulai jalannya sendiri. Anak kecil ini sedang main dengan Gugu, tapi ada gangster menangkap Gugu itu. Berkata hutang anak kecil biar Guguk yang bayar. Dia hanya bisa berdiri diam. Dia dipukul oleh 3 gangster itu. Anak kecil tak puas, diambil batu dan melemparnya. Gangster pun berlumuran darah. Lalu dia menekan kepala anak kecil ke air. Dan di saat ini di atas ada orang. Royu datang, dia mencabut pedangnya. Dia tak melihat gangster itu, tapi dia melihat ke depan. Gangster melihat ada sampah ke arahnya. Tapi tiba-tiba, sampah itu mengeluarkan tangan yang menempel dan memakan gangster itu. Sisanya kesulitan untuk berlari. Anak kecil pun kabur. Tak disangka tangan itu menyentuhnya. Di saat ini Royu beraksi. Dengan santai dia patahkan tangan monster dan menangkap anak kecil itu. Monster itu menyerang Royu. Royu kabur di atas jembatan. Dia melempar tangan palsunya ke anak kecil. Di dalam tersembunyi pedang. Royu seakan lagi kabur, padahal dia sedang memotong jembatan itu. Jembatan itu runtuh dan monster juga ikut musnah. Dengan tenang Royu berdiri di tepi danau. Anak kecil berlari ke arahnya dan memasang tangan palsu Royu. Dia melambaikan tangan, tapi Royu tak ada respon sedikit pun. Tiba-tiba topeng Royu jatuh. Kulit wajahnya pelan-pelan kembali. Ini karena organ tubuh Royu yang diambil oleh dewa hantu. Jadi setiap dia memusnahkan monster, salah satu organnya akan kembali. Kejadian ini buat anak kecil takut, tapi karena hal ini dia penasaran dengan Royu. Dia berkata namanya Dororo dan menanyakan nama Royu. Royu tak bisa dengar dan melihat, hanya jiwa Dororo yang dapat dilihatnya, yaitu putih yang berarti aman. Keduanya pun berjalan bersama dan sampai di sebuah desa. Ada banyak brosur peringatan di sini. Berkata di sini setiap hari akan ada orang hilang. Tapi tetap saja tak ketemu pelakunya. Dari setiap kasus harus dibahas mulai dari kasus Putri Laba-Laba. Saat Oyu berjalan pulang bertemu dengan wanita yang pingsan, tapi dia tak tahu identitas aslinya. Dia adalah Putri Laba-Laba penghisap roh lelaki. Oyu membawanya pulang. Putri itu sangat cuek. Oyu yang baik hati masak nasi untuknya. Putri langsung memakannya dan bertanya kenapa Oyu tak makan. Oyu berbohong kalau dia sudah makan lalu pergi kerja. Perlakuan baik Oyu pelan-pelan mengawasi Putri. Beberapa hari kemudian Putri masih lemah karena takut terkena penyakit. Jadinya Oyu bawa dia pergi ke dokter. Tapi desa ini sudah dikuasai tentara. Pintu besar ada yang menjaga. Jadi hanya bisa lewat jalan pintas. Baru setengah jalan mereka bertemu Royu dan Dororo. Ini alasan mengapa Oyu pingsan sebelumnya, karena saat dia menghisap roh lelaki terlihat oleh Royu. Royu pun melukai Putri. Putri mentahkan sutranya baru bisa kabur. Dororo bilang kasus hilangnya warga pasti ulahnya Putri. Oyu pun membantah dan bilang itu ulahnya. Ternyata dia tak tahan dengan tingkah pejabat di sini, jadinya menyelundupkan warga desa. Tiba-tiba di belakang muncul beberapa petugas. Dalam satu perintah mereka bawa Oyu pergi. Putri berbalik dan memuntahkan sutra. Sutra itu mengikat 2 orang dalam sekejap menghisap roh mereka. Oyu bilang bisa kabur dari sini. Putri mengajaknya untuk kabur bersamanya dan jujur pada Oyu sudah suka padanya. Oyu juga ada rasa dengan Putri. Baru saja ingin menyetujuinya malah ada panah tertusuk Oyu.
Ternyata petugas mengejar ke sini. Dalam sekejap Putri emosi. Dia keluarkan kaki laba-laba, menangkap dan menyedot roh mereka dan menunjukkan wujud aslinya. Awalnya dia ingin terus membunuh, tapi Royu datang menghentikannya. Tapi Royu malah ditendang oleh Putri. Putri menoleh dan membujuk Oyu, berkata sebentar lagi mereka akan cari dokter. Royu bangkit lagi, tanpa ekspresi menatap Putri. Oyu memohon untuk tidak bertarung lagi, dan suara ini juga membangunkan hati baik si Putri. Saat ini di mata Royu, warna jiwa Putri dari merah berubah jadi putih. Sudah tak ada bahaya, Royu juga hentikan pedangnya dan lepaskan satu monster. Putri memang suka menyedot roh, tapi dia tak pernah membunuh. Royu dan Dororo dalam jalan membunuh monster masih banyak yang perlu dibedakan. Film selesai.